Oke anak-anak, sebelum kita mulai ujian kita dengan kuisis, Pak Munawir akan berikan teknisnya. Jadi hari ini materi kita adalah ujian dengan kuisis, namun sebelumnya nanti Pak Munawir akan review materi bab 2. Nah, nanti ketika sudah selesai materi, kalian akan mengerjakan kuisis. Jumlah soalnya adalah 25 ya. 25 pertanyaan ya, question. And every question I give you 30 second. 30 detik untuk setiap soalnya. Tapi Pak Munawir tidak akan menilai berdasarkan poin yang didapatkan di kuisis. Tetapi yang menjadi catatan Pak Munawir adalah ketepatan dan akurasi kalian dalam menjawab soal. Jadi walaupun lambat tidak masalah, yang penting betul. Oke. Sudah muncul di situ? Sudah, Pak. Oke. Pak Munawir akan jelaskan sekilas ya kaitannya dengan materi kita. Karena ini hanya sekedar review, Pak Munawir akan lebih cepat ya, karena tinggal mengulang lagi. Nanti kalau memang kalian belum begitu paham, silakan buka buku atau lihat presentasi Pak Munawir ya di PPT yang sudah Pak Munawir share. Baik anak-anak, kaitannya dengan jujur. Jujur secara bahasa adalah benar, ya, benar. Secara istilah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan melakukan sesuatu dengan lurus dan tanpa ada kecurangan. Dari definisi tersebut maka akan kita bedakan. Jujur itu dapat kita kategorikan dalam dua hal. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan, sementara yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Loh Pak, memang bisa jujur dalam perbuatan Pak? Iya, pencitraan itu sesuatu yang tidak jujur ya. Aslinya enggak gitu, tapi karena pencitraan terkadang kita dibuat baik-baik. Apa yang kita lakukan, kita lihat berbuat baik ya, biar kelihatan baik. Baik, yang harus diperhatikan dalam hal kejujuran adalah jujur dalam segala hal, apapun itu kaitannya, semuanya harus kita lakukan dengan jujur. Tetap jujur, tidak boleh dusta walaupun bercanda. Dengan anak kecil, dengan adik kita, itu juga kita harus tetap jujur. Karena apa? Kalau kita udah ngajarin adik kita tidak jujur, nanti akan menjadi pendidikan buat adik kita yang tidak bagus. Belajar untuk berbohong, gitu. Oke, I'm so sorry. Any trouble with my laptop? Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Ini Pak Munawir buka filenya tadi belum sempurna. Jadi kaitannya dengan jujur, ya. Kaitannya dengan jujur kita dapat bedakan menjadi dua kalau melihat dari definisi tersebut, ya. Dari definisi tersebut bahwasanya jujur itu ada perkataan, ada perbuatan. Maka jujur itu harus kita lakukan kepada siapa saja. Sebentar Pak Munawir sambil buka materinya. Nah, catatan kaitannya dengan jujur tadi adalah kita harus melakukan jujur itu dengan siapa saja, kepada siapa saja, walaupun dalam candaan, kepada anak kecil kita harus tetap jujur. Enggak boleh candaan dengan bohong dan lain sebagainya gitu. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dalilnya. Dalilnya adalah seperti yang sudah kita lakukan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Oke. Jadi artinya siapapun yang menghendaki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berbuat baik, dan salah satu perbuatan baik itu adalah jujur. Itu hadis yang diriwayatkan oleh dan Muslim. Di kalian muncul nggak? Muncul Pak. Muncul Pak. Baru hikmah jujur aja. Oke, hikmah jujur ya. Oke, mohon maaf mungkin ini sinyalnya nyantol di pohon jati sehingga tidak bisa maksimal sampai ke tempat kalian. Oke, ini jujur hikmahnya ya. Dipercaya orang, merasa tenang hatinya, terus dicintai Allah, dapat pahala surga. Nah, ketika kita tidak melakukan kejujuran, melakukan satu kebohongan, maka nanti akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga, menumbuhkan kejujuran dalam diri kita? Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan meningkatkan keimanan kita, sadar bahwasanya bohong itu enggak baik. Dengan jujur kita akan mendapat kebaikan, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah menyampaikan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Jadi ini adalah amanah. Nah, yang menjadi dasar adalah hadis yang sudah sangat familiar di antara kita. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila ia berbicaranya dusta. Wa idza wa'ada. Apabila ia berjanji akhlafa. Dia mengingkari. Wa idza tumina. Apabila dia dipercaya khona. Apabila dipercaya maka dia hianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini hadis ini sudah sangat familiar dari awal ya. Anak-anak bisa menghafalkan hadis ini. Oke. Nah, bentuk amanah itu ada 3 macam. Pertama dalam amanah manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan ketika itu adalah bentuknya beribadah kepada Allah, kita melakukan kewajiban kita kepada Allah, itu adalah amanah kita kepada Allah. Terus kemudian amanah kepada sesama makhluk Allah, sesama orang dan kepada orang lain. Berbakti kepada orang tua, menjaga rahasia teman, tidak berhibah gitu ya. Itu adalah contoh amanah kita kepada orang lain. Kemudian ada amanah terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan, tidak membahayakan diri kita, itu adalah contoh amanah terhadap diri sendiri. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu tegak lurus. Ajek, kalau orang Jawa bilang itu ajek. Ya. Konsisten dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Itulah istiqomah. Jadi terus. Baca Al-Quran harus istiqomah. Berarti setiap hari kita baca. Berapa banyaknya, kuantitasnya itu bukan yang utama. Tetapi yang paling utama itu adalah keajegannya. Kontinuitasnya.
antara hari satu dengan hari yang lain. Hari ini 1 lembar, besok 1 lembar, atau hari ini 1 juz, besok baca lagi 1 juz, terus seperti itu. Itulah kaitannya dengan istiqomah. Nah, ini dalilnya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, ya. Fala khaufun alaihim, maka nanti hasilnya adalah mereka tidak akan mendapatkan ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan mendapatkan kesedihan. Artinya apa anak-anak? Ketika sudah kita yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, kita punya keimanan, dan keimanan itu diiringi dengan keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti endingnya kita nggak akan pernah punya rasa was-was, tidak punya pernah rasa takut, tidak akan sedih. Nah, seperti itu ya. Terus bagaimana menjaga istiqomah? Ya, rutin menjalankan syariat Allah. Bergaul dengan orang soleh, memperbanyak doa, mengkaji dan menghayati Al-Quran. Dengan seperti itu, insya Allah nanti akan tertanam. Tapi yang paling awal, yang harus anak-anak ketahui adalah untuk berbuat baik itu biasanya berat, maka perlu dipaksakan. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, itu susah bagi yang belum biasa. Tapi harus dipaksa dulu. Sodako sehari 1000, kalau yang belum biasa itu agak berat. Tapi kalau yang sudah terbiasa, nanti akan dengan mudah. Itu bisa dilakukan. Maka perlu dipaksa dulu di awalnya. Kemudian hikmahnya jelas. Ketika kita istiqomah di jalan Allah, kita akan mendapatkan surga. Mendapatkan pertolongan Allah, dicintai Allah. Gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Okay, if there is a question, I think enough till here. You can do your quizzes and good luck. And let's closing our lesson with saying Alhamdulillah together. Oke. Mika mesa-mesa kerungu Pak Munawir pakai bahasa Inggris diguyu sama Mika Pak Munawir. Aneh kan bahasa Inggrisnya Pak Munawir? Iya, karena bahasa Inggris Korea. Oke, you can leave the meeting. Tuh sama. Oke, makasih Jayanti, Tristan, Mika, Farel, Auta, Kira, Radit, ya Waalaikumsalam, Raya, Salva, Yuki, hai Yuki.